A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, ini saya habis live acara milad dari sedekah rombongan, jadi studionya lagi siap. Saya mengucapkan barokah untuk kawan-kawan sedekah rombongan Mas Sabtuari dan kawan-kawan yang baru saja merayakan milad ini. Sedekah rombongan ini adalah gerakan filantropi yang mengawali kebaikan, banyak kebaikan di negeri ini, punya banyak ambulan, banyak korwil-korwil, dan ini perlu kita dukung ya untuk terus hadir dan melayani masyarakat. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pemaparan tentang konsep berpikir ya. Yang nampaknya kalau misalnya ditulis di teks ini jadi salah paham gitu ya. Jadi lebih baik saya ungkapkan aja di sini gitu. Beberapa tulisan terakhir ini kan ide-ide saya tentang filantropi ini, ide-idenya adalah bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan profesional pada kepengurusan filantropi ini ya. Pakai SDM dedicated, pakai manajemen gitu, dan pendekatannya hampir mirip dengan perusahaan. Yang sering dipertanyakan di kawan-kawan, jadi sebetulnya filantropi boleh ngambil untung atau enggak? Nah, ini undang-undangnya jelas, yayasan itu nirlaba. Jadi kalau profit itu kan kumpul uang, terus kemudian ada operating, ada sisa, ini profit. Ya. Nah, filantropi itu tidak boleh bagi profit. Jadi sekali lagi tidak ada istilah ngambil profit di filantropi itu. Jadi tidak ada istilah untung dalam yayasan tuh nggak boleh ya. Jadi ini ada beberapa yang nanya ke saya, bikin aja sekolah itu untungnya gede. Nah, ini perlu kita koreksi ini, karena sebetulnya tidak boleh ambil untung di yayasan, dan ini juga nggak ada di ideologi kami ambil untung di yayasan. Nah, untung itu diambil boleh oleh pendukung dari operasional yayasan, pendukung oleh realisasi program yayasan ini ya. Jadi kayak misalnya yayasan ada ngumpulin kurban, ya peternak kurbannya boleh dapat untung ya. Lalu kayak misalnya mengumpulkan yayasan untuk seperti kami ya, charity hunger ya, Berkah Box itu platform, maka vendor masaknya itu boleh dapat untung ya. Ini kan masih pakai vendor masak rekanan internal. Nanti kalau misalnya sudah meluas ya, ini keuntungan juga kemudian boleh diambil, tapi oleh yang melakukan itu, yang organ di bawahnya. Kayak misalnya gerakan infak beras, gerakan infak beras dan pengadaan yang lain-lain, itu kan nggak serta-merta ini adalah kebutuhan beras untuk sosial. Jadi Anda nggak boleh ambil untung, penggilingan nggak boleh ambil untung. Gimana penggilingan mau dapat operasional gitu? Jadi logikanya begitu. Nah, makanya saya ditanya terkait dengan ada lembaga zakat yang kemudian ada instansi perusahaan yang merealisasikan dana zakat ini. Ya, sebetulnya kalau tidak ada fraud, realisasinya benar, dan kemudian perusahaan ini realisasinya bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak apa-apa. Karena yang tidak boleh dapat untung adalah platformnya. Nah, perdebatan ini akan sangat tidak produktif kalau kita saya tambahin sedikit lagi, perdebatan ini nggak akan produktif kalau kita bicara untung rugi. Sebetulnya yang saya kemudian fight itu adalah para pekerja di aktivitas sosiopreneur itu berhak mendapatkan benefit. Benefit itu gaji, jadi boleh digaji. Pengurus yayasan itu boleh digaji. Anda bisa cek notaris, Anda bisa cek struktur legal, mereka boleh digaji. Dan di sini sudut pandang yang saya ingin berikan kepada kawan-kawan, dan ini dibahas juga oleh Don Pellet ya. Don Pellet ini
salah satu sosiopreneur yang bekerja melawan AIDS, yaitu ada di TEDx. Dia menceritakan bahwa masyarakat ini tidak adil pada sektor sosial. Jadi misalnya penelitian di Amerika untuk lulusan MBA usia 38 tahun, itu kalau dia mimpin di sektor private, dia dapat 400.000 dolar per tahun. Itu rata-rata salary mereka kalau mereka jadi CEO. Tapi kemudian MBA yang usia 38 tahun di Charity Hunger itu cuma 82.000 dolar. Dan ini membuat yang ahli-ahli ini masuk ke sektor profit semua. Itu sosial cuma dapat sektor sisa. Dan ini kan kejadian di yayasan kan. Kalau kerja di yayasan 750.000. Kalau namanya juga kerja di yayasan ala kadarnya kan sosial gitu. Sehingga orang-orang yang ngerti manajemen, orang-orang yang ngerti manusia, orang-orang yang ngerti pendidikan ini lari semua ke sektor profit gitu. Dan sektor sosial ini dikasih SDM sisa aja. Maka dari itu saya bahkan menulis dengan sangat gamblang gitu. Kenapa nggak kita gaji CEO masjid 20 juta kalau memang bisa kelola 20 miliar gitu. Bahkan ini ada beberapa ustadz besar yang kemudian WA saya, itu kekecilan Ren kata dia gitu. 20 juta itu tim IT startup biasa aja gaji 20 juta. CEO startup itu 500 sampai 450. Itu juga ngelola uangnya juga nggak sebesar masjid gitu. Dan ini Masya Allah, ini pandangan-pandangan yang sebetulnya harus kita bangun secara natural. Saya co-founder Berkabox itu berbicara ini bukan atas dasar kepentingan diri saya. Ya, kalau kepentingan diri kita gampang, kita tinggal nolkan gaji selesai. Tapi ini harus kita edukasi terkait dengan kami sudah mulai pakai karyawan. Kayak misalnya di Berkabox itu masak sederhana saja. Misalnya di SDM produksi saja yang kita anggap sebagai pengadaan itu masak setiap hari. Ini kan nggak bisa kalau pakai relawan. Karena kan masak setiap hari. Atau misalnya melayani. Kami itu melayani transaksi harian. Kalau hari wajar tuh 174. Ini kemarin transaksi satu harinya hari Jumat ada 816. Itu dijawab secara manual gitu. Dan ini kan nggak bisa pakai relawan kan nggak bisa. Kita mengurusi 3.000 orang laporan sembarangan kan nggak bisa. Karena kita laporan foto menu, dilaporkan dan seterusnya. Maka yang harus difikirkan sebetulnya bukan yayasan itu kemudian cari profit, tapi kita harus berpikir bahwa yayasan itu harus menciptakan benefit bagi anggotanya. Nah, sekarang kita bahas tentang sudut pandang benefit dan added value ya. Sekarang saya cerita nasi goreng saja. Kenapa kemudian orang masak nasi, habis masak nasi kemudian dikemas jadi nasi goreng, lalu kemudian harganya naik jadi 30.000, 35.000, 38.000 gitu. Saya tadi ngelihat di sebuah menu makanan itu kalbe udon ya, itu namanya kalbe udon, makanan Jepang itu 78.000. Ini kan HPP-nya naik jauh gitu. Tapi kenapa hal itu kemudian oke? Karena restoran memberikan nilai tambah. Jadi mereka memberikan nilai tambah, ini masakan Jepang dikemas pakai bento gitu, lalu kemudian suasananya juga Jepang, ada musik, ada yang lain-lain, ada brand. Jadi nilai tambah itu yang kemudian membuat boleh ada benefit keuntungan. Ini dari segi produk ya. Jadi selama ada proses nilai tambah diberikan, maka wajar ada benefit. Ini kita kunci dulu ini. Lalu berikutnya, kenapa ada SDM yang dibayar tinggi, ada SDM yang dibayar rendah? Ya, misalnya ada manajer produksi, lalu kemudian ada frontline staff produksi yang misalnya di labor, di buruh ya. Ada yang dapat gaji 5.500.000, lalu kemudian di tataran manajer produksi ada yang 25 juta, 30 juta. Kenapa? Karena dua orang ini berbeda kompetensi. Yang satu kompetensinya teknis, yang satu kompetensinya di manajerial. Dari segi responsibility, dari segi tanggung jawab, ini juga berbeda gitu loh. Jadi karena tanggung jawabnya ini luas, maka dia wajar dapat gaji segitu. Nah, maka waktu saya bicara tentang masjid ya, ini masjid ngurusin apa dulu? Ya kalau misalnya masjidnya seperti Munzalan, lalu kemudian ada aset wakaf yang harus diurus, lalu kemudian santri penerima amanah, atau saya secara garis besar bisa bicara kalau itu karyawan masjid, itu ada 300 orang loh, Anda bisa bayangkan. Mengelola 300 orang karyawan masjid lintas sektor, amal usaha, amal pendidikan, dan amal sosial, itu kan perlu pendekatan HR, human resource kan.
Nah, kalau misalnya ini tidak ada pendekatan manajemen yang ngurus 300 orang ini, tidak ada development SDM-nya, ini harus dirancang seperti apa, ini kan dakwah nggak akan jalan-jalan kawan-kawan sekalian. Maka karena sahabat-sahabat ini memberikan nilai tambah ke masjid, ya, begitu program diurus, ya, dokumentasinya dirapikan, lalu kemudian laporannya, kemudian dibuat detail, donatur itu kemudian jadi bahagia, jadi senang, dan orang menjadi lebih trust. Ini kan harusnya mereka dapat benefit ini. Sekarang kalau saya jadi penerima manfaat gitu, misalnya ada sebuah masjid ngumpulin sampai 15 miliar per bulan. Jadi beras, jadi bantuan gitu. Seperti Masjid Kurir Langit misalnya. Hari ini ketika Mas Samba banjir lumpur, mereka sudah kirim 2 truk dan sekarang mau naik lagi tim 4 ya di Masjid Kurir Langit gitu. Ya memang ada relawan-relawannya, tapi kemudian kan Kurir Langit juga punya operating internal di dalam gitu, yang kemudian mengerjakan program-program ini. Maka dari itu Anda bisa bayangkan, ketika yang ngurusin 15 miliar itu kesejahteraannya tidak diperhatikan. Ya. Sementara 15 miliar itu bisa untuk bangunkan rumah wakaf, untuk merenovasi rumah orang, untuk membuat orang lain kenyang. Tapi bahaya sekali ketika orang yang dedicated di dalamnya itu tidak mendapatkan manfaat. Ya. Kerjaannya misalnya bagi-bagi bantuan, tapi orang yang kemudian mengerjakan amalia dakwah di internal itu kemudian tidak diperhatikan kesejahteraannya, tidak diperhatikan kehidupannya, tidak diperhatikan sandang pangannya. Ini logical false, ini cara berpikir yang kemudian salah, yang kemudian kita harus rapikan di umat. Cara berpikir membatasi benefit pada amalia sosial, itu yang membuat sosiopreneur ini nggak pernah tumbuh secara market share. Penelitian Don Pellet dari 40 tahun terakhir, itu market share di dunia sosial itu hanya berkisar 2%. Karena aktivitas sosial itu kalau ngiklan kebanyakan itu dicemberutin orang. Kalau dia ngambil resiko pada program juga sosial itu kan nggak bisa buang-buang uang meresikokan diri untuk bikin program fundraising, kan nggak boleh. Sementara bisnis boleh, ya. Startup boleh bakar uang untuk menciptakan profit, yang profitnya sebetulnya untuk hanya sebagian orang, tapi di sosial untuk kemudian dari 50 juta rupiah untuk kemudian dibesarkan menjadi 500 juta rupiah, itu nggak boleh sembarangan kan, dibakar-bakar. Harus sesuai ini segala macam. Nah, konteks ini benar, tapi kemudian kalau salah kemudian dalam pendekatannya, ini jadi rusak luar biasa. Dan ini yang membuat beberapa lembaga dakwah itu hanya yang cerdas dan yang inovatif hanya leadernya saja. Karena leader relatif sudah sejahtera, dia punya pemasukan dari yang lain-lain gitu kan. Saya terima kasih kawan-kawan yang masih ngundang saya di training corporate ya, masih pakai jasa saya untuk edukasi bisnis gitu. Ya, secara pribadi saya masih punya kanal-kanal yang lain gitu. Tapi gimana dengan kawan-kawan yang ingin kita paksa dedicated ngerjain sektor dakwah? Kalau misalnya benefitnya nggak kompatibel, kalau misalnya benefitnya nggak compete dengan yang lain, di sektor profit mereka bisa dapat 3,5 juta, 4,5 juta. Kenapa dakwah nggak bisa ngasih 4,5 juta? Ya, kalau misalnya pimpinan cabang bank misalnya dia 15-16 juta, itu kan kelola dana riba Pak. Kelola dana riba paling 30-50 miliar aset perbankan atau 500. Kalau dia kelola dana wakaf dan memang berkembang untuk umat, kenapa dia nggak boleh dapat 15? Kenapa dia nggak boleh dapat 15-16 juta? Kenapa dia nggak boleh dapat mobil dinas? Kenapa dia nggak boleh dapat fasilitas? Ya. Ini ada Kiai Sandi, saya lihat ini gambar kudanya, kayaknya Kiai Sandi Sukabumi Mabda Islam juga lagi menyaksikan tayangan saya. Saya rasa ini juga masalah Kiai Sandi hari ini gitu. Kiai Sandi bilang saya nggak punya tim ahli Kang. Ini yang ahli cuma beliau sendiri, karena kemudian ada tuntutan pada Kiai Sandi untuk nggak boleh bayar SDM mahal gitu loh. Padahal kan pemasukan Mabda udah miliaran. Kalau logika jasa kan harusnya 20% itu bisa untuk sektor SDM. Jadi kalau masuk 1 miliar itu seharusnya 200 juta itu bisa untuk SDM ya. Harusnya Bro Sandi bisa rekrut fresh graduate dengan gaji 5 juta 6 juta supaya ngurusin Mabda. Bukan berarti yang ngurusin Mabda sekarang orang nggak berkualitas, enggak. Tapi karena yayasan cuma boleh gaji 1,5, 1,7, akhirnya yang datang fresh graduate ini anak-anak yang di kepalanya juga masih blank, ini harus ngerjain apa gitu. Mereka nggak pernah masuk industri, mereka nggak pernah kelola customer, mereka nggak pernah ngerti bisnis model. Lalu kemudian ada tanah wakaf 20 hektar, ada mesin ini, ada jual kafling, ada
pariwisata ini bingung juga. Kalau Anda cuma gaji SDM manajemen itu 1,7, 1,8, mereka gimana gitu. Sementara lihatlah 1,7 juta itu orang kalau anak sudah 2 atau 3 ya, istri satu keluarga gitu, itu 1,7 bisa apa? Maka ini kita harus buka ya, kita harus buka. Kenapa saya publish ini secara terbuka? Karena masyarakat terbuka ini, publik ini yang bikin repot gitu loh. Publik ini sudah nggak donasi, dia paling rewel gitu kan. Ini kok donasinya begini, kok donasinya begini. Donatur aja nggak rewel sebetulnya. Cuma kadang-kadang publik ini karena ribut gitu kan. Begitu ribut orang jadi nggak enak. Begitu ribut Kiai Sandi nggak enak. Begitu ribut orang jadi hati-hati. Begitu ribut teman-teman filantropi yang lain jadi hati-hati untuk kemudian menggaji orang benar gitu. Maka kita harus ubah ini logikanya. Kalau misalnya dakwah ini, sosio dakwah itu apapun, kita kemudian tidak memperhatikan benefit untuk para pekerja sosial, dan ini ada undang-undangnya pekerja sosial ini, untuk kemudian dapat benefit yang baik, kehidupan yang sejahtera, ini dakwah nggak kemana-mana. Ya. Maka saya suka mengulang kali ini, berulang kali saya kemudian sampaikan dalam beberapa kesempatan, kawan-kawan sekalian, kemaksiatan itu kan profesional. Ya, kemaksiatan itu profesional. Anda lihat, kita nggak pernah ketemu diskotik pakai relawan. Ya kan, kita nggak pernah ketemu tempat pelacuran tuh pakai relawan gitu, satpamnya relawan, mohon maaf ya, mucikarinya relawan gitu, nggak ada gitu, PSK-nya relawan, nggak ada. Semuanya ini bisnis model. Mereka merancang bisnis model supaya benefit ini turun ke bawah. Mereka bikin di situ pairing dengan industri minuman, pairing dengan industri yang lain, jadi pairing dengan industri rokok gitu ya, bir. Jadi mereka pairing sama-sama. Jadi kemaksiatan itu kompak maju untuk membagi semua benefit kepada semua unsur. Itu yang mereka lakukan. Dakwah sebetulnya punya itu gitu loh. Ada wakaf produktif, ada infak, ya, ada infak fisabilillah, ada zakat. Sebetulnya dakwah punya itu. Ya. Dakwah punya instrumen itu semua untuk sama-sama ini jalan. Cuma terkadang sudut pandang kita yang kemudian salah. Kita menganggap orang kalau kerja dakwah harus ikhlas, orang untuk kerja dakwah harus berkorban gitu. Misalnya seperti guru ngaji ya, ini kita buka bedah gitu. Waktu saya ke Madinah itu kita dikumpulin oleh saya diminta oleh kawan-kawan yang orang Indonesia yang belajar di Madinah. Itu saya disuruh bicara bisnis. Saya bilang sama kawan-kawan Madinah ini, Universitas Islam Madinah, antum di sini belajar kitab, belajar bahasa Arab gitu. Kalau antum pulang bisnis, ini namanya depresiasi keilmuan gitu. Saya aja yang gak sekolah syariah itu pengen sekolah. Lalu dia bilang begini, Kang, ini kalau kami belajar keislaman begini, kalau orang tua saya bukan yang punya pondok, ini kita pulang, ini kita nggak punya kehidupan. Kecuali kawan-kawan saya di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu satu masjid ada baitul malnya, mereka punya karyawan 20-30 orang. Kalau dirupiahkan mereka dapat 15-17 juta, sudah dapat mobil, kendaraan. Ini kan diceritakan Ustadz Abdul Somad di Brunei. Jadi Ustadz Abdul Somad mau diterima di Brunei, fasilitas lengkap. Itu sudut pandang nih jiran ya. Negeri jiran itu punya sudut pandang begitu kepada ulama. Nah, anak-anak Indonesia yang kuliah di Madinah ini ketika pulang, mereka nggak punya pilihan lain kecuali jualan herbal ini di kepala mereka. Mohon maaf ya. Mereka pulang ini hanya punya bayangan ini harus jual abats, buka bekam gitu dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah keilmuan mereka ini nggak terjaga. Platform untuk kehidupan mereka ini nggak terjaga. Karena guru ngaji itu kelas 2. Guru ngaji itu harus ikhlas. Belajar hadis itu kelas 2. Itu manusia kelas 2. Ngafal Quran itu kelas 2. Bisa dicek lah. Berapa Anda mau investasi belajar guru ngaji gitu. Ketimbang misalnya belajar matematika, bahasa Inggris, aritmatika, dan seterusnya gitu. Nah maka ini yang kemudian harus kita lawan. Kalau misalnya kita kemudian memikirkan benefit yang terbaik ini. Untuk para ulama ini. Dan ini ada loh di zaman daulah. Di zaman daulah Islamiyah ini namanya wakful fuqaha. Wakful fuqaha itu aset bisnis produktif yang kemudian mengalir untuk para ulama. Sehingga ulama ini fokus untuk ngajar. Ulama itu kan butuh ngajar, Pak. Anda jangan punya bayangan ulama yang ceramah tematik-tematik. Temanya sama diputar-putar. Nggak seperti itu. Ulama itu kan mengkaji. Mengkaji literatur, mengkaji sirah dalam satu ayat, mengkaji kata, mengkaji serapan makna, mengkaji konteks. Bagaimana surah Al-Anfal itu nyambung dengan surat At-Taubah, bagaimana ikatannya itu antara perang Badar sampai perang Khandaq, bagaimana kemudian nanti ceritanya masuk perang Hunain 8 Syawal, bagaimana kemudian
suasana Badar yang 2 Hijriah, bagaimana suasana perang Hunain yang Syawal pasca Fatu Mekah. Ini kan perlu ilmu semua. Bagaimana ketika belajar tentang Zulkarnain, misalnya saya mempelajari 1-2 hari itu kisah kepemimpinan Zulkarnain yang kemudian pergi ke barat, pergi ke timur, bangun tembok, dinding besi, dan seterusnya. Ini kan kajian yang nggak bisa cuma sepintas saja. Ulama kita mesti duduk ngaji itu. Nah sekarang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Budi Asyari, ketika kemudian ulama tidak diberikan haknya yang tepat mendapatkan benefit yang baik, maka ulama sibuk mengejar jam panggung ini. Dan ini juga tidak salah, karena ada anak istri yang harus dihidupi, lalu kemudian ada pesantren yang harus dihidupi. Dan ketika satu income streamnya hanya dari honor ceramah, maka ini habis ini waktu ulama kita yang soleh-soleh ini untuk melayani panggung ke panggung, jadi kemudian tidak grounded ke masyarakat, tidak grounded membangun kader. Makanya kita menemukan naudzubillah min dzalik beberapa etapa yang kita lihat ulama besar punya masa banyak tapi gagal membangun kader. Ini bukan salah ulamanya, ini salah kita, ya. Salah kita dalam kemudian menempatkan benefit pada para ulama itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini sebuah pembahasan yang harus kita perhatikan lebih. Saya nggak punya kepentingan yang lain. Ini kepentingannya adalah untuk kita harus punya dukungan moral setidaknya kepada sahabat-sahabat, ya. Saya masih ada nggak ini Kiai Sandi di sini? Kayaknya masih ada Kiai Sandi di sini. Ini ada Kiai Sandi, saya lihat ada icon-iconnya, ada Masya Allah tabarakallah. Yang lagi ngikutin live juga ada saudara Mas Ihsan dari Cirebon ini, ya, Ihsan Cirebon, ya. Ada Mas Songko Jati juga saya lihat. Ada kawan-kawan di sini, Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, kita harus merevolusi berpikir kita agar kemudian para penggerak dakwah ini lentur dan terdukung, ya, untuk kemudian menciptakan ekosistem yang positif di sosial dakwahnya. Di lini masa ini saya ada posting satu video Mas Irfan Nur Saleh itu pakai mobil Triton. Ini mobil ngantar 7-8 jam ke pesantren Bin Bas di Sintang, Kalimantan Barat. Sintang itu Kalimantan Barat, tengah hutan. 70 km itu 8 jam karena jalanannya ini tanah liat. Anda bisa bayangkan ini aktivitas sosial ngantar satu pondok 800 kg untuk 2 bulan. Ini harus pakai mobil Triton ini. Naik turun gunung, ya. Untuk menyampaikan 800 kg. Artinya orang yang ngurusin itu tuh habis waktu. Ya, dan itu harus ada yang ngesut, harus ada yang komunikasikan ke muwakif, ya. Dan ketika Munzalan, Masjid Kapal Munzalan mendedikasikan karyawan untuk ngurusin itu, insya Allah akan datang lagi 2 mobil Triton, ya. Satu Estrada kalau nggak salah, double gardan, satu lagi Triton, wallahu alam, ini lagi dalam proses untuk diwakafkan. Karena apa? Karena ada yang ngurusin, ya. Jadi kita perlu mendukung saudara-saudara kita yang bergerak di sosial dakwah. Kalau saya pribadi ini banyak kanal rezeki, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang saya pikirkan tim ini, yang saya pikirkan adalah lembaga sosial dakwah teman-teman saya. Yang iklan sedikit aja udah dicibir. Kok uang sedekah jadi iklan segala macam? Gimana? Profit boleh ngiklan, ya. Orang jualan bir boleh ngiklan. Ya, sekarang judi online segala macam boleh ngiklan. Masa kebaikan nggak boleh ngiklan? Ini di mana sekarang logika kebaikan kita? Di mana sekarang logika kita gitu? Orang maksiat sektor profit itu gaji gede-gede. Terus kemudian ada guru ngaji yang Masya Allah tabarakallah, dia pagi siang malam ingatnya kepada Allah dan kemudian mengkaji, menjaga kesinambungan value dakwah ini supaya kemudian terus-menerus bisa dirasakan masyarakat. Kok dia nggak boleh dapat kehidupan gitu? Ya, hidup seadanya, rumah seadanya, dan ini kan mengganggu kawan-kawan sekalian. Nah, akhirnya yang ada sekarang, karena kita juga nggak bisa maksa gitu, akhirnya ustadz-ustadz yang punya kafah keilmuan harus terjun ke bisnis. Sebetulnya bagus aja terjun ke bisnis, ya. Nggak ada yang salah dengan terjun ke bisnis, tapi kalau bukan kafahnya di situ repot juga. Kalau bukan kompetensinya di situ tuh kan repot juga. Ya, harusnya ada guru-guru kita yang fokus di tafsirnya, yang harus mendalami keilmuannya, mendalami kitab-kitabnya. Tapi kemudian harus sibuk jualan untuk mempertahankan hidup. Itu di mana di mana sebetulnya kepedulian umat hari ini gitu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita kembali lagi, selama ada nilai tambah yang didapatkan oleh masyarakat, maka orang yang memberikan nilai tambah di masyarakat itu boleh dapat benefit.
Sekarang cobalah lihat kriminalitas ya. Ada anak kemudian kurang ajar sama ibunya, ada kasus perzinahan di mana-mana, narkoba di mana-mana. Ini kalau bukan dakwah yang membentengi masyarakat, siapa lagi? Seperti Kiai Sandi itu Mabda yang kemudian setiap tahun terima 50 anak yatim, nggak punya orang tua, dia terima, dia rawat, dia kasih baju, dia kasih sekolah, dia kasih pendidikan. Kawan-kawan infak beras gitu ya, ngumpulkan 400 ton dikirim terus-terusan. Ini kan kalau nggak, ini kan mereka memberikan nilai tambah bagi masyarakat ya. Akhirnya kita jadi saling menyayangi, saling mendoakan, tidak ada kerusuhan. Ini kan nilai tambah yang sedang diberikan oleh gerakan sosiopreneur ini kan untuk masyarakat, saling mencintai. Nah, kalau mereka memberikan nilai tambah, maka wajar dapat benefit. Kalau memang niatnya relawan, ya misalnya di sini juga ada menyaksikan kalau nggak salah Masa Songkojati. Itu Masa Songkojati kan pengusaha, dia ngurusin infak beras di waktu-waktu yang dedicated, ada waktu-waktunya beliau ngurusin infak beras, ya boleh saja relawan, nggak ngambil gaji atau tidak perlu digaji, itu betul, silahkan ada. Tapi kawan yang pegang customer service, yang pegang HP, yang pegang WA tiap hari ngurusin donatur, masa nggak boleh dapat gaji? Ya, orang-orang yang ngurusin tiap hari, masa kemudian tidak diperhatikan kehidupannya? Ya, dan ini yang harus kita pelan-pelan lawan gitu ya, pemikiran-pemikiran ini. Saya rasa demikian ya. Selamat milad untuk sahabat-sahabat sedekah rombongan. Saya juga minta doa berkah box ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karunia kebaikan. Ini pelan-pelan kami banyak melakukan perbaikan. Alhamdulillah 21.000 nasi box ya, pekan 35 ini, dan saya terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah nge-share video ini dan sudah komen video ini, terima kasih. Intinya itu ya, jadi jangan alergi aktivitas amalia dakwah, jangan alergi ketika kita kemudian melihat orang-orang yang bekerja di sosial itu hidup dari situ. Jadi gini kawan-kawan sekalian, sebagai pekerja dakwah, sebagai aktivis dakwah, jangan cari hidup di dakwah, itu clear. Ahmad Dahlan mengajarkan jangan cari hidup di dakwah, hidup-hidupilah dakwah. Jangan cari hidup di masjid, hidup-hidupilah masjid. Jangan cari hidup di sosial, hidup-hidupkanlah aktivitas sosial. Itu sudut pandang orang yang bekerja. Tapi sudut pandang kita pengelola harus mikirkan mereka. Sudut pandang santri kerja ikhlas, sudut pandang kiai gimana caranya santri sejahtera. Ya, sudut pandang pekerja ikhlas, ya nggak usah mikir apa-apa dapat berapa. Tapi sudut pandang pengelola adalah gimana caranya memberikan yang terbaik, memberikan benefit terbaik. Maka kita sebagai publik, ini kan sebetulnya saham sosial itu dimiliki publik kan, karena kita ini yang kemudian donasi rame-rame kan, ini milik kita ini. Dakwah, masjid, gerakan itu kan milik kita kan, karena kita nyumbang rame-rame. Nah, kita sebagai komisaris ini yang rame-rame ini, yang berdaulat atas donasi ini, nah ini setidaknya mendukung. Ya. Ayo Ustadz, kelola profesional. Ini saya lihat Kiai Sandi masih ada kudanya, ini ada lambangnya di sini. Ayo Kiai Sandi, mana budget 200 juta itu rekrut orang-orang Bogor yang bagus-bagus itu. Dari sekarang hunting SDM aja Ustadz. Tidak usah berat-berat. Ya, kalau memang sudah semiliar masuk 200 juta untuk SDM nggak apa-apa Ustadz. Ada fresh graduate bagus Ustadz Sandi, tapi antum sudah punya 20 hektar, banyak yang diurusin. Menurut saya mesti ada orang yang digaji dedicated dari corporate tarik gitu, yang ngerti branding, yang ngerti kemasan, yang ngerti marketing itu, yang ngerti social networking itu ditarik itu Ustadz, direkrut gitu. Begitu ya, ini 200 yang nonton lumayan banyak. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.